Mertuaku memukul tulang kakiku sampai patah. Dan suamiku menyebutnya hukuman. 3 hari kemudian, mereka datang ke rumah sakit untuk menertawakanku. Tapi ranjangku kosong. Aku sudah pergi. Dan ketika mereka pulang malam itu, membuka pintu rumah megah keluarga Hartono. Mereka membeku di ambang pintu. Karena di atas meja sudah tergeletak sebuah surat dari pengadilan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan temani saya sampai akhir. Karena ini bukan cerita tentang dendam. Ini cerita tentang seorang perempuan yang akhirnya berhenti memohon. Nama saya Anindya Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menikah. Dan selama 7 tahun itu, saya belajar satu hal pahit. Bahwa rumah yang paling mewah pun bisa terasa seperti penjara. Rumah keluarga Hartono berdiri di menteng. 2 lantai, pagar tinggi, taman yang selalu rapi. Dari luar, orang akan mengira penghuninya hidup bahagia. Tetangga memanggil keluarga ini keluarga terhormat. Hanya saya yang tahu apa yang terjadi di balik tembok itu. Suami saya, Reza Hartono, 37 tahun. Dulu, di tahun pertama, dia pria yang lembut. Dia berjanji akan menjaga saya. Saya percaya, saya menyerahkan seluruh hidup saya pada janji itu. Ibu mertua saya, Bu Sukarni, 60 tahun. perempuan dengan punggung yang selalu tegak dan mata yang selalu menghakimi. Di rumah itu, kata-katanya adalah hukum. Tidak ada yang berani membantah. Lalu ada Wulan, adik ipar saya, 29 tahun. Manis di depan orang lain, tajam di belakang. Wulan adalah anak kesayangan. Apapun yang dia mau, dia dapat. Ayah mertua saya sudah lama tiada, dan sejak kepergiannya, Bu Sukarni memegang seluruh kendali, termasuk, katanya, kendali atas hidup saya. Yang mereka tahu tentang saya hanyalah satu hal, bahwa saya menantu yang harus patuh. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada pekerjaan saya. Bagi mereka, jabatan auditor saya hanyalah hiasan, sumber gaji yang bisa mereka atur. Mereka tidak tahu bahwa selama 7 tahun, pekerjaan saya adalah membaca dokumen yang orang lain ingin sembunyikan, menemukan angka yang tidak cocok, mengikuti jejak uang yang berusaha menghilang. Mereka tidak tahu bahwa di balik perempuan pendiam yang selalu menunduk itu, ada seseorang yang terlatih untuk melihat kebohongan dalam selembar kertas. Itulah kesalahan terbesar mereka. Mereka meremehkan saya, sampai hari ketika keremehan itu berbalik menjadi senjata yang menghancurkan mereka. Saya punya satu rahasia kecil yang tidak pernah saya ceritakan pada mereka, tentang ayah saya sendiri, yang juga sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi malam itu, saat tulang saya patah di lantai dapur, saya belum tahu bahwa rahasia itulah yang akan mengubah segalanya. Saya berasal dari keluarga sederhana di Bintaro. Ayah saya, namanya Pak Maheswara, seorang pengusaha kecil yang jujur. Dia tidak kaya raya, tapi dia punya prinsip dan dia punya teman-teman yang setia. Saya bertemu Reza 7 tahun lalu di sebuah seminar keuangan. Dia tampan, sopan, dan pandai bicara. Dia mengejar saya selama berbulan-bulan. Ayah saya sebenarnya ragu sejak awal. Dia bilang, "Duk, lihat dulu keluarganya. Pohon yang baik tidak menghasilkan buah yang busuk." Tapi saya jatuh cinta. Saya tidak mendengarkan. Pernikahan kami megah. Keluarga Hartono memamerkannya ke seluruh menteng. Tapi di malam pertama saya tinggal di rumah itu, Bu Sukarni memanggil saya ke ruang tengah. Dia menatap saya dari atas ke bawah. "Di rumah ini ada aturan," katanya dingin. "Kamu sekarang Hartono. Lupakan asalmu yang kampungan itu." Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir mungkin beliau hanya tegas. Saya pikir dengan waktu beliau akan menyayangi saya. Saya salah. Tahun-tahun berikutnya adalah serangkaian penghinaan kecil yang menumpuk. Masakan saya selalu salah. Cara saya berpakaian selalu kurang.
ketika saya tidak kunjung hamil. Saya disebut perempuan mandul. Saya menelan semuanya. Saya pikir kalau saya cukup sabar, suatu hari akan berubah. Reza yang dulu lembut, perlahan berubah menjadi bayangan ibunya. Dia berhenti membela saya. Lalu dia mulai ikut menyalahkan saya. Setiap kali ada masalah, kalimatnya selalu sama. Mama benar. Kamu yang harus mengalah. Ada satu malam yang tidak akan pernah saya lupakan. Malam ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sepanjang hari. Saya membersihkan rumah sampai berkilau. Saya membeli kue, memasang lilin. Berharap malam itu kami bisa kembali seperti dulu. Tetapi yang datang justru seluruh keluarga besar Hartono. Tante, om, sepupu, semuanya. Di tengah makan malam, Bu Sukarni mengetuk gelasnya. Semua diam. Saya pikir beliau akan mengucapkan selamat. Saya mau bicara, katanya. Sudah 5 tahun Reza menikah. Dan sampai sekarang belum ada cucu. Kalian semua tahu artinya apa? Pohon yang tidak berbuah. Untuk apa dipelihara? Tawa kecil terdengar di meja. Wajah saya terbakar. Saya menundukkan kepala dalam-dalam, menatap piring saya. Sementara air mata menetes diam-diam ke atas nasi yang sudah dingin. Saya melirik Reza. Berharap dia membela saya. Dia hanya sibuk dengan ponselnya. Malam itu, di kamar. Saya menangis sampai pagi, dan Reza tidur membelakangi saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menelan semua itu juga. Saya pikir mungkin memang salah saya. Itulah yang dilakukan penghinaan bertahun-tahun pada seseorang. Ia membuatmu percaya bahwa kamu memang pantas dihina, yang tidak saya sadari saat itu. Ada alasan di balik semua ini. Sebuah alasan yang berhubungan dengan uang. Tetapi saya baru memahaminya nanti, jauh kemudian. Tahun ke-7, tekanan di rumah itu berubah menjadi sesuatu yang lebih sistematis. Bukan lagi sekadar kata-kata. Pertama, Bu Sukarni mulai mengatur keuangan rumah tangga kami. Gaji saya, katanya, harus diserahkan ke kas keluarga. Biar saya yang atur. Kamu tidak pandai mengelola uang, ujarnya. Saya menolak halus. Sejak itu, perlakuannya semakin keras. Lalu, Wulan, adik ipar saya, pindah masuk ke rumah Menteng dengan alasan baru bercerai. Dan sejak Wulan datang, segalanya memburuk. Berdua dengan ibunya. Mereka seperti dua orang yang sedang menyusun sesuatu. Mereka sering berbisik dan berhenti bicara begitu saya lewat. Beberapa kali saya memergoki mereka membongkar lemari arsip almarhum ayah mertua. Mencari-cari entah apa. Saat itu saya tidak mengerti apa yang mereka cari. Sekarang saya tahu. Mereka sedang mencari sertifikat rumah. Sertifikat yang sudah lama tidak ada di tangan mereka. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendapati kunci kamar arsip diganti. Saat saya bertanya, Bu Sukarni hanya berkata dingin, "Bukan urusan menantu." Ada satu kejadian lagi, seminggu sebelum kaki saya patah, yang seharusnya menjadi peringatan bagi saya. Hari itu, ibu kandung saya, yang sudah renta dan tinggal sendiri di Bintaro, datang berkunjung. Beliau membawa rantang berisi masakan kesukaan saya. Beliau hanya ingin melihat anaknya. Tetapi Bu Sukarni menyambutnya dengan dingin di pintu. "Maaf," kata Bu Sukarni, tanpa mempersilakan masuk. "Kami sedang sibuk. Lain kali, telepon dulu sebelum datang. Kami bukan keluarga kampung yang bisa didatangi sembarangan." Ibu saya berdiri di teras, memegang rantangnya. Dengan wajah yang berusaha tersenyum menahan malu. Saya melihat semuanya dari jendela, dan saya tidak diizinkan keluar untuk menemui ibu saya sendiri. Malam itu, saya menelpon ibu, meminta maaf berkali-kali. Beliau hanya berkata, "Tidak apa-apa, Dek. Yang penting, kamu bahagia." Tetapi saya tahu, beliau menangis di ujung telepon. Saya menelan amarah itu, seperti yang selalu saya lakukan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pikiran melintas. Pikiran bahwa kesabaran saya mungkin bukan kebaikan, melainkan kepengecutan. Bahwa dengan terus diam, saya membiarkan orang-orang yang saya cintai ikut terluka. Pikiran itu belum menjadi keputusan, tetapi ia
adalah benih. Malam itu juga, saya membuka kembali sebuah kotak lama yang saya simpan di lemari. Kotak peninggalan ayah saya. Di dalamnya ada foto-foto lama, sebuah jam tangan tua, dan secarik surat yang dulu beliau tulis untuk saya di hari pernikahan. Saya membaca surat itu lagi. Untuk kesekian kalinya. Anakku, tulis ayah saya. Hidup akan menguji kelembutanmu, tetapi ingat, menjadi lembut bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Air yang paling tenang pun, jika dibendung terlalu lama, akan menjebol tanggul. Jadilah baik, tetapi jangan pernah jadi lemah. Saya menutup surat itu dan menyimpannya kembali. Saat itu saya belum tahu seberapa benar kata-kata beliau. Saya belum tahu bahwa ayah saya bahkan setelah tiada sudah menyiapkan tanggul yang akan menjebol seluruh kesombongan keluarga Hartono. Dan benih itu akan tumbuh beberapa hari kemudian di lantai dapur yang dingin. Tekanan demi tekanan itu seperti tali yang ditarik makin kencang, dan saya tanpa sadar sedang berjalan menuju malam di mana tali itu akhirnya putus. Malam itu semuanya dimulai dari sepiring masakan. Saya pulang kerja larut, badan saya lelah. Di meja makan, Bu Sukarni sudah duduk dengan wajah keruh. Sayur yang saya masak siang tadi, katanya. Terlalu asin, Bu. Mungkin sedikit garamnya. Kata saya, hati-hati, tidak baik untuk tekanan darah ibu. Itu saja. Hanya kalimat itu. Tetapi, bagi Bu Sukarni, itu adalah perlawanan. Wajahnya merah. Dia bangkit, mengambil gilingan adonan kayu yang berat dari rak dapur. Beraninya kamu mengatur saya di rumah saya sendiri. Pukulan pertama mengenai lengan saya. Saya terhuyung. Pukulan kedua mengenai paha. Saya berlutut. Dan pukulan ketiga, dia ayunkan ke kaki kiri saya dengan seluruh tenaganya. Saya mendengar suaranya. Suara retakan. Tulang saya patah. Rasa sakit itu menjalar seperti sengatan listrik ke seluruh tubuh. Saya jatuh tersungkur di lantai dapur yang dingin. Pandangan saya kabur oleh air mata. Saya tidak bisa menggerakkan kaki saya. Sama sekali tidak bisa. Biar kamu belajar, desis Bu Sukarni. Napasnya terengah. Biar kamu belajar untuk tutup mulut. Dari pintu dapur, saya melihat Reza berdiri. Suami saya. Dia menatap saya yang tergeletak di lantai dengan kaki yang patah. Dan wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Hanya ketidaksabaran. Tapi malam itu, dia belum tahu satu hal. Bahwa lantai dingin tempat saya tergeletak ini sebentar lagi akan menjadi tempat semuanya berbalik. Reza. Panggil saya dengan suara hampir habis. Kakiku. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Reza berjalan mendekat, tapi dia tidak berlutut untuk melihat luka saya. Dia berjongkok, mencengkeram dagu saya dengan kasar, memaksa saya menatapnya. Sudah berapa kali ku bilang, kamu harus patuh, katanya. Suaranya tenang, dan itu justru menakutkan. Mama sudah tua. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit? Saya menatapnya. Tidak percaya. Aku cuma bilang masakannya asin. Za masih berani melawan. Gilingan kayu di tangan Bu Sukarni terangkat lagi. Reza mengangkat tangannya, menghentikan ibunya. Untuk sesaat, saya pikir dia akan membela saya. Tetapi kalimat berikutnya menjatuhkan saya ke jurang yang paling dingin. Bu, sudah cukup. Kakinya sudah patah. Ini cukup jadi pelajaran untuknya. Dia melepaskan dagu saya. Lalu dia membersihkan tangannya di celananya. Seolah baru saja menyentuh sesuatu yang kotor. Biarkan saja dia di lantai. Besok pagi, kita bawa ke rumah sakit. Besok pagi, kaki saya sudah bengkak parah. Setiap detak jantung membawa gelombang sakit yang baru. Za, jangan. Saya memohon. Memegang ujung celananya. Harus sekarang. Kumohon. Dia menyingkirkan tangan saya dengan mudah. Tenang saja. Kamu tidak akan mati. Ini hukuman karena tidak penurut. Ingat baik-baik. Lalu dia berbalik, merangkul bahu ibunya, dan berjalan menuju ruang keluarga, meninggalkan saya sendirian di lantai dapur. Tengah malam, saya mendengar langkah kaki pelan Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah itu, mengendap-endap
masuk ke dapur. Dia membawa selembar selimut tipis dan segelas air. Bu, Bisiknya. Suaranya bergetar ketakutan. Saya tidak berani membawa ibu ke rumah sakit. Bu Sukarni mengunci pintu depan dan menyimpan kuncinya. Tapi setidaknya minum dulu. Bu, air mata saya jatuh lagi. Bukan karena sakit, tetapi karena di rumah dengan begitu banyak orang yang seharusnya menyayangi saya. Satu-satunya yang menunjukkan belas kasih, justru seorang pembantu yang ketakutan. Mbak Asi, bisik saya. Terima kasih, tapi tolong jangan sampai ibu tahu. Nanti Mbak yang celaka, dia mengangguk. Menyelimuti saya, lalu mengendap pergi. Sebelum hilang di kegelapan, dia berhenti sejenak. Bu, katanya pelan, ibu orang baik, Tuhan tidak tidur. Suatu hari, mereka akan menanggung semuanya. Kata-kata sederhana itu menginap di hati saya sepanjang malam. Lampu dapur dimatikan, gelap. Saya berbaring di sana sepanjang malam, dengan tulang yang patah dan hati yang jauh lebih hancur. Tetapi di tengah rasa sakit itu, sesuatu di dalam diri saya justru menjadi sangat tenang, sangat dingin. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya berhenti menangis. Dan saya mulai berpikir, pagi harinya mereka mengantar saya ke rumah sakit. Bukan karena kasihan, tetapi karena tetangga mulai bertanya, kenapa saya tidak terlihat di mobil. Tidak ada yang bicara. Wulan, adik ipar saya, ikut duduk di depan. Sesekali dia melirik ke belakang, ke arah saya. Dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Bukan kasihan, lebih seperti orang yang sedang menghitung sesuatu. Dokter di rumah sakit memasang gips di kaki saya. Patah di 2 titik, katanya. Butuh operasi kecil, butuh istirahat berminggu-minggu. Saat dokter bertanya bagaimana ini terjadi, Bu Sukarni cepat menyahut. Dia jatuh di tangga. Ceroboh sekali menantu saya ini. Saya diam. Tetapi saya melihat seorang suster muda di sudut ruangan. Namanya Mariati. Tertulis di seragamnya. Dia menatap gips saya, lalu menatap wajah Bu Sukarni, lalu menatap saya. Dan dalam tatapan itu, saya tahu dia tidak percaya sedikit pun pada cerita tangga itu. Ketika keluarga Hartono keluar sebentar untuk mengurus administrasi, Suster Mariati mendekat. Dia berpura-pura merapikan selimut saya. Bu, bisiknya pelan. Luka seperti ini bukan karena jatuh dari tangga. Saya sudah lama bekerja di sini. Saya tahu bedanya. Saya menatap matanya, mata yang hangat. Sudah lama sekali tidak ada orang yang menatap saya dengan cara seperti itu. Kalau ibu butuh bantuan, lanjutnya. Saya bisa minta dokter membuat catatan medis yang lengkap. Visum, itu hak ibu. Saya menatap Suster Mariati lama, di rumah yang penuh orang yang membenci saya. Perempuan asing berseragam putih ini justru menawarkan tangan. Kenapa suster mau menolong saya? Tanya saya pelan. Dia tersenyum getir. Dulu, kakak saya juga begitu, Bu. Dipukuli suaminya bertahun-tahun. Kami semua menyuruhnya bersabar. Demi anak. Demi keluarga. Sampai suatu hari, sudah terlambat. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak mau melihat itu terjadi lagi. Tidak kalau saya bisa menolong. Saya menggenggam tangannya. Dan di saat itu, saya tahu. Saya tidak lagi sendirian. Visum. Kata itu menggantung di udara. Saya belum menjawab. Tetapi di dalam kepala saya, sebuah rencana mulai terbentuk perlahan. Seperti embun yang mengeras menjadi es. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja memberi saya hal yang paling saya butuhkan. Waktu dan jarak. Hari kedua di rumah sakit, mereka datang lagi. Kali ini bukan untuk menengok. Bu Sukarni masuk lebih dulu, diikuti Wulan yang membawa map coklat. Reza berdiri di belakang, bersandar di pintu, memainkan ponselnya seolah ini bukan urusannya. Anin, kata Wulan dengan senyum manis yang dibuat-buat. Ada beberapa dokumen keluarga yang harus kamu tanda tangani. Soal pajak rumah, kakak ipar kan auditor, pasti paham beginian. Dia meletakkan map itu di pangkuan saya. Saya membukanya, tetapi
Begitu mata saya menyentuh baris pertama, jantung saya berhenti sejenak. Ini bukan dokumen pajak. Ini surat hibah. Sebuah surat pernyataan yang isinya menyerahkan seluruh hak saya atas harta bersama pernikahan. Dan di paragraf bawah, ada satu klausul yang membuat tangan saya dingin. Sebuah pelepasan hak atas seluruh properti yang tercatat atas nama keluarga, termasuk rumah di Menteng. Sebagai auditor, saya membaca dokumen seperti orang lain membaca napas. Dan dokumen ini berbau busuk. Kenapa mereka begitu peduli pada surat pelepasan hak rumah? Justru di saat saya tidak berdaya di ranjang rumah sakit. Kenapa harus sekarang? Harus cepat. Harus saat saya kesakitan. Tanda tangani saja, kata Bu Sukarni. Suaranya datar. Biar urusan keluarga beres. Saya baca dulu. Bu, kata saya pelan. Wajah Bu Sukarni mengeras. Tidak ada yang perlu dibaca. Kamu cuma menantu. Tanda tangan. Saya menatap surat itu. Lalu saya menatap mereka bertiga. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya perhatikan. Saya melihat ketakutan di balik kemarahan mereka. Mereka takut pada kertas ini. Mereka butuh tanda tangan saya. Seperti orang tenggelam, butuh udara. Dan saat itulah, saya mengerti. Rumah ini, harta ini, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang membuat mereka rela mematahkan kaki saya. Tapi tetap memohon tanda tangan saya. Saya pusing, kata saya. Menutup map itu. Obat bius belum hilang. Besok saya tanda tangani. Mereka tidak suka, tapi mereka pergi. Dan begitu pintu tertutup, saya meraih ponsel saya. Ada satu nomor yang sudah lama tidak saya hubungi. Nomor Pak Subarjo. Beliau notaris tua, sahabat almarhum ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Ketika ayah meninggal 2 tahun lalu, beliaulah yang mengurus semua surat-surat. Dan beliau pernah berkata, "Dek, kalau suatu hari kamu butuh, datang ke saya. Ayahmu menitipkan sesuatu." Waktu itu saya tidak mengerti. Saya terlalu berduka untuk bertanya. Tetapi malam itu, di ranjang rumah sakit dengan kaki digips, saya menelpon beliau. Anindya, suara Pak Subarjo terdengar terkejut, lalu hangat. Akhirnya, kamu menelpon. Dek, saya menceritakan semuanya. Tentang kaki saya, tentang surat hibah, tentang rumah di Menteng yang mereka begitu ingin saya lepaskan haknya. Pak Subarjo terdiam lama. Sangat lama. Lalu beliau bertanya dengan suara yang berbeda, suara yang serius. Anin, dengar saya baik-baik. Rumah yang kamu tinggali di Menteng itu, kamu tahu siapa pemilik aslinya. Keluarga Hartono, mertua saya. Bukan, kata Pak Subarjo pelan. Bukan lagi. Dan malam itu, di telepon, Pak Subarjo menceritakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya dingin. Bertahun-tahun lalu, jauh sebelum saya menikah, almarhum ayah mertua saya, Pak Hartono, pernah berada dalam kesulitan keuangan yang besar. Bisnisnya hampir bangkrut dan orang yang menolongnya, meminjamkan uang dalam jumlah sangat besar, adalah ayah saya sendiri, Pak Maheswara, sebagai jaminan. Pak Hartono menyerahkan sertifikat rumah Menteng itu kepada ayah saya. Hitam di atas putih, sah secara hukum, melalui Pak Subarjo. Utang itu tidak pernah lunas. Pak Hartono meninggal sebelum sempat melunasinya. Dan keluarga Hartono, entah karena malu atau karena serakah, menyembunyikan fakta itu selama bertahun-tahun. Secara hukum, rumah Menteng itu sudah menjadi milik ayah saya sejak lama. Dan ketika ayah saya meninggal, beliau mewariskannya pada satu orang, pada saya. Ayahmu tahu kamu menikah ke keluarga itu, kata Pak Subarjo. Suaranya bergetar. Dia tahu kamu akan disakiti. Dia bilang pada saya, simpan dulu wasiat ini. Jangan beritahu Anin sampai dia benar-benar membutuhkannya. Sampai dia siap berdiri sendiri. Air mata saya jatuh. Bukan karena sakit di kaki, tetapi karena bahkan dari alam lain. Ayah saya masih melindungi saya. Pakistan, kata saya. Suara saya akhirnya tenang. Saya siap sekarang. Pantas saja mereka panik. Pantas saja mereka memaksa saya menandatangani surat hibah secepat itu. Karena di suatu tempat, keluarga Hartono
pasti sudah mulai mengendus bahwa tanah di bawah kaki mereka bukan lagi milik mereka. Setelah panggilan dengan Pak Subarjo malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya punya harapan. Dan harapan ternyata jauh lebih tajam daripada rasa sakit. Pagi-pagi sekali, sebelum jam besuk, Pak Subarjo datang ke rumah sakit. Beliau tua, rambutnya sudah putih, tetapi langkahnya masih tegap. Begitu melihat saya terbaring dengan kaki di gips, mata beliau berkaca-kaca. "Maafkan saya, Dok," katanya, menggenggam tangan saya. "Seharusnya saya datang lebih cepat. Ayahmu pasti menangis melihat ini." Saya menggeleng. "Bapak datang di waktu yang tepat." Pak Subarjo membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map tua berwarna kuning gading. Di dalamnya sertifikat asli rumah Menteng, surat perjanjian utang yang ditandatangani almarhum Pak Hartono puluhan tahun lalu, dan wasiat ayah saya yang ditulis tangan. Saya menyentuh kertas-kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan ayah saya. Sudah 2 tahun saya tidak melihatnya. "Amin," kata Pak Subarjo serius. "Dengan dokumen ini, secara hukum, kamu adalah pemilik sah rumah itu." Tetapi mereka pasti akan melawan. Mereka akan bilang, dokumen ini palsu, atau utang itu sudah lunas. Kita harus rapi. Kita butuh setiap bukti. Saya auditor. "Pakistan," kata saya pelan. "Mengumpulkan bukti adalah pekerjaan saya." Beliau tersenyum. Senyum yang sama seperti senyum ayah saya. "Kalau begitu, mari kita bekerja." Saat itu juga, kami menyusun strategi. Pak Subarjo akan menghubungkan saya dengan Pak Gunawan, pengacara terbaik yang beliau kenal. Saya akan meminta visum lengkap dari dokter melalui Suster Mariati. Dan yang terpenting, saya harus berpura-pura. Saya harus membuat keluarga Hartono percaya bahwa saya akhirnya menyerah, supaya mereka lengah. Supaya mereka terus menunjukkan wajah asli mereka tanpa curiga. Itu adalah peran tersulit yang pernah saya mainkan. Menjadi perempuan yang kalah, padahal di dalam dada saya sesuatu sedang bangkit. Maka ketika hari itu, saya membuka aplikasi bank dan melihat rekening saya yang sudah dikuras. Saya tidak terkejut. Saya bahkan sudah menduganya. Keesokan harinya, sebelum mereka datang lagi, saya membuka aplikasi bank di ponsel saya dan jantung saya mencelos. Rekening tabungan saya, hasil 7 tahun bekerja, sudah dikuras hampir habis. Tersisa beberapa ratus ribu rupiah saja. Transfer terakhir dilakukan 2 hari lalu ke rekening atas nama Reza Hartono, suami saya. Dia tahu nomor PIN saya, dan dia menggunakannya saat saya tergeletak di lantai dengan kaki patah. Dulu, penemuan seperti ini akan menghancurkan saya. Saya akan menangis, memohon, bertanya kenapa. Tetapi pagi itu, saya hanya menatap layar ponsel dengan tenang dan mencatat satu hal di kepala saya. Bukti. Satu lagi bukti. Saya memotret seluruh riwayat transaksi itu. Lalu, saya mengirimnya ke Pak Subarjo dan ke seorang pengacara yang beliau rekomendasikan, Pak Gunawan. Siang harinya, Wulan datang sendirian. Dia menutup pintu kamar. Senyum manisnya hilang. "Dengar ya, Anin," katanya. Suaranya rendah dan tajam. "Aku tahu kamu belum tanda tangan surat itu. Jangan macam-macam. Kamu cuma menantu. Kamu tidak punya apa-apa di keluarga ini. Kalau kamu berani melawan Mama, kamu akan keluar dari rumah ini tanpa selembar baju pun." Saya menatapnya dengan tenang. "Begitu, ya. Jangan sok tenang." Wulan mencondongkan tubuhnya. "Tanda tangani surat itu besok. Atau aku yang akan urus tanda tanganmu sendiri. Kamu tahu kan? Di keluarga ini, apa yang Mama mau? Mama dapat." Ancaman pemalsuan tanda tangan diucapkan dengan begitu enteng, tanpa dia sadari. Ponsel saya tergeletak di selimut, merekam setiap kata. Saya hanya tersenyum tipis. "Terima kasih sudah datang, Wulan." Dia pergi dengan wajah penuh kemenangan. Dia pikir dia sudah menakuti saya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberikan satu bukti lagi ke dalam keranjang yang sedang saya isi pelan-pelan sebelum cara kotor itu. Mereka mencoba cara halus terlebih dahulu. Mereka mengirim Reza.
Malam itu, suami saya datang sendirian ke kamar rumah sakit. Dia membawa sekeranjang buah, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama 7 tahun. Dia menarik kursi, duduk di samping ranjang saya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, suaranya terdengar lembut. Anin, Katanya, "Maafkan aku. Aku tahu Mama keterlaluan. Aku akan bicara dengannya. Tapi tolong, jangan buat ini jadi besar. Kita keluarga. Tanda tangani saja surat itu. Dan semua akan kembali baik. Aku janji dulu." Kalimat seperti ini akan membuat saya luluh seketika. Saya akan memaafkan, menangis di pelukannya, dan kembali ke dalam siklus yang sama. Tetapi malam itu, saya menatap wajahnya dengan jernih, dan saya melihat kebohongan di matanya. Sejelas saya melihat gips di kaki saya. "Za," kata saya pelan, "kamu menguras rekeningku saat aku tergeletak di lantai dengan kaki patah. Lalu sekarang kamu bawa buah dan minta aku tanda tangan. Menurutmu, aku sebodoh itu?" Senyumnya membeku. Topeng lembut itu retak, dan dari balik retakan itu muncul wajah yang sesungguhnya. "Jangan keras kepala," desisnya. Suaranya berubah dingin. "Kamu tidak punya apa-apa, Anin. Tidak punya keluarga yang kuat, tidak punya uang lagi. Kalau kamu melawan keluarga ini, kamu akan kalah, dan kamu akan keluar tanpa apa-apa." Saya hanya tersenyum. Karena dia salah tentang satu hal. Saya punya keluarga. Ayah saya, bahkan dari alam lain, ternyata jauh lebih kuat daripada seluruh keluarga Hartono. "Pulang saja, Za," kata saya. "Bawa buahmu." Dia pergi dengan rahang mengeras. Dan keesokan harinya, mereka memilih cara yang lebih kotor. Bu Sukarni sendiri pun datang sekali, 2 hari setelah itu. Tanpa Wulan. Tanpa Reza. Dia duduk di kursi samping ranjang saya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar pelan, hampir lembut. "Anin," katanya, "Ibu mungkin terlalu keras selama ini. Ibu juga manusia, bisa salah. Tapi kamu harus mengerti. Ibu cuma ingin menjaga keluarga ini. Kalau kamu tanda tangani surat itu, Ibu janji semuanya akan berbeda. Kamu akan Ibu anggap anak sendiri." Saya menatapnya. Perempuan yang 3 hari lalu mematahkan kaki saya dengan gilingan kayu, sekarang menyebut saya anak. Di dalam hati, saya merasa jijik. Tetapi di wajah saya memasang ekspresi ragu. Seperti yang sudah saya rencanakan, saya perlu waktu. "Bu," kata saya. Sengaja membuat suara saya terdengar lemah. Mata Bu Sukarni berbinar. Dia pikir saya mulai goyah. "Bagus. Pikirkan baik-baik. Tanda tangani secepatnya, ya. Demi keluarga." Dia bahkan mengelus rambut saya sebelum pergi. Sentuhan yang membuat kulit saya merinding. Tetapi saya membiarkannya. Karena setiap menit dia merasa menang. Adalah setiap menit dia semakin lengah. Begitu pintu tertutup, saya menghapus sentuhan itu dari rambut saya. Lalu, saya mengirim pesan ke Pak Gunawan. Mereka semakin percaya saya akan menyerah. "Dokumen kita sudah lengkap." Balasannya, "Sudah, Bu. Kita tinggal menunggu mereka melakukan satu kesalahan di depan saksi. Dan mereka pasti akan melakukannya." Pak Gunawan benar, karena 2 hari kemudian, keluarga Hartono melakukan kesalahan terbesar mereka. Mereka memilih cara yang lebih kotor. Tetapi keluarga Hartono tidak menyerah dengan mudah. Ketika tanda tangan tak kunjung mereka dapatkan, mereka memilih cara lain. Cara yang lebih kotor. Sore itu, Suster Mariati masuk ke kamar saya dengan wajah cemas. "Bu Anin," katanya cepat. "Di lobi bawah ada keramaian. Keluarga Ibu datang ramai-ramai. Mereka bilang pada semua orang bahwa Ibu punya gangguan jiwa, bahwa Ibu yang memukul ibu mertua dan melukai diri sendiri. Dan sekarang, Ibu bersembunyi di sini untuk memfitnah mereka." Saya menutup mata sejenak. Jadi inilah strategi mereka. Membalik cerita, menjadikan korban sebagai pelaku. Dari lantai bawah, saya bisa membayangkan keributan itu. Bu Sukarni yang berteriak-teriak, Wulan yang menangis dramatis, Reza
yang berdiri dengan wajah prihatin palsu, menjelaskan pada satpam bahwa istrinya tidak stabil. Mereka memblokir lift. Mereka bertanya pada setiap orang, di mana kamar Nareswari? Maksud saya, di mana kamar saya? Dulu. Saya akan panik. Saya akan turun, menangis. Mencoba menjelaskan pada semua orang bahwa saya tidak gila. Tetapi sekarang, saya hanya menarik napas dalam-dalam. Suster Mariati, kata saya, tenang. Boleh saya minta tolong? Tentu. Bu, Tolong rekam keributan mereka di bawah dengan ponsel suster. Terutama bagian saat mereka bilang, saya memukul mereka dan melukai diri sendiri. Jangan lewatkan satu kata pun. Mata Suster Mariati berbinar. Dia mengerti. Bukti. Dan tolong sampaikan pada pihak rumah sakit. Mereka tidak perlu ikut campur. Biar polisi yang menangani. Saya yang akan menelpon polisi. Saya mengambil ponsel saya dan mengirim satu pesan ke Pak Gunawan, pengacara saya. Keluarga Hartono membuat keributan di rumah sakit. Memfitnah saya, gangguan jiwa. Saya panggil polisi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Balasannya, datang cepat. Dimengerti, Bu. Semua dokumen sudah siap. Visum, rekaman, riwayat transfer, dan wasiat. Tinggal menunggu waktu Ibu. Setengah jam kemudian, saya mendengar sirine polisi di bawah. 20 menit kemudian, suasana kembali tenang. Suster Mariati kembali dengan napas tersengal, tapi matanya bersinar. Dia menunjukkan ponselnya. Saya rekam semuanya. Bu, ibu mertua Ibu mengatakan hal-hal yang paling mengerikan. Bahkan saat polisi datang, dia tetap berteriak bahwa Ibu yang memukulnya. Semua terekam. Saya mengangguk pelan. Keranjang bukti saya, akhirnya, sudah penuh. Tetapi mereka mencoba satu kartu terakhir. Keesokan paginya, seorang pria berjas masuk ke kamar saya. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara keluarga Hartono. Ibu Anindya, katanya. Meletakkan map di meja. Saya datang untuk menawarkan jalan damai. Keluarga bersedia memberi Ibu sejumlah uang sebagai tanda perpisahan baik-baik. Cukup besar. Dengan syarat, Ibu menandatangani surat pelepasan hak dan mencabut semua laporan. Ini tawaran terbaik. Saya sarankan Ibu menerimanya. Saya membaca angka di kertas itu. Memang besar. Cukup untuk membuat banyak orang menyerah. Lalu saya menatap pengacara itu. Pakistan. Boleh saya tanya, apakah keluarga Hartono memberitahu Bapak? alasan mereka begitu ingin saya melepaskan hak atas rumah Menteng. Pengacara itu terdiam. Saya kira tidak, kata saya. Tenang. Sampaikan pada mereka. Saya tidak menjual rumah ayah saya. Dan saya tidak menjual harga diri saya. Tawaran ini saya tolak. Kita bertemu di pengadilan. Wajah pengacara itu berubah. Dia tahu dari cara saya bicara bahwa saya tidak menggertak. Dia mengemasi mapnya dan pergi tanpa kata. Begitu pintu tertutup, saya menyandarkan kepala saya ke bantal dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa kuat. Bukan karena saya punya rumah atau punya bukti, tetapi karena saya akhirnya berhenti memohon dan mulai menuntut apa yang menjadi hak saya. Mereka pikir uang bisa membungkam saya. Mereka lupa perempuan yang sudah kehilangan segalanya. Justru tidak punya apapun lagi untuk ditakuti. Mereka pikir keributan di rumah sakit adalah serangan terakhir mereka. Mereka tidak tahu bahwa serangan saya bahkan belum dimulai. Selama 3 hari terakhir di rumah sakit, saya banyak berpikir tentang gadis yang dulu, 7 tahun lalu. Berdiri di bawah pohon flamboyan, percaya bahwa cinta cukup untuk menopang sebuah pernikahan. Gadis itu sudah tiada. Yang tersisa adalah seorang perempuan yang tahu bahwa dunia tidak akan menyelamatkanmu hanya karena kamu baik. Kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri. 3 hari kemudian, saya keluar dari rumah sakit. Tapi saya tidak pulang ke Menteng. Pak Gunawan sudah menyiapkan sebuah apartemen kecil yang aman untuk saya. Dan dari sana, dengan kaki masih digips. Saya bekerja. Saya mengumpulkan semuanya. Visum dari rumah sakit. Ditandatangani dokter yang menyatakan dengan jelas bahwa luka saya akibat pukulan benda tumpul, bukan jatuh. Rekaman ancaman Wulan. Rekaman keributan dan fitnah Durister Mariati. Riwayat transfer Reza yang menguras rekening saya. Dan yang paling penting, wasiat ayah saya
beserta sertifikat asli rumah menteng yang sudah dilegalisasi ulang oleh Pak Subarjo. Lalu, saya mengajukan 2 hal sekaligus. Yang pertama, laporan pidana atas penganiayaan, pencurian dalam rumah tangga, dan percobaan pemalsuan dokumen. Yang kedua, gugatan perdata untuk pengembalian rumah menteng kepada saya sebagai pemilik sah berdasarkan wasiat. Roda mulai berputar, dan kali ini bukan saya yang ada di bawahnya. Mereka baru benar-benar menyadari situasinya saat surat panggilan pengadilan tiba di rumah menteng. Saya tahu persis momen itu, karena Reza menelpon saya berkali-kali malam itu. Saya tidak mengangkatnya. Akhirnya saya membalas dengan 1 pesan singkat. Bicara lewat pengacara saya. Persidangan berlangsung beberapa minggu kemudian. Saya datang dengan kursi roda, didampingi Pak Gunawan. Di seberang ruangan, duduk keluarga Hartono, Bu Sukarni dengan wajah pucat, Reza yang tidak berani menatap saya, Wulan yang menggigit bibirnya. Ketika bukti-bukti dibacakan satu persatu, suasana ruang sidang berubah. Visum dibacakan, rekaman diputar. Suara Wulan yang mengancam akan memalsukan tanda tangan saya menggema di ruangan. Suara Bu Sukarni yang berteriak menuduh saya gila. Padahal sudah ada polisi. Terdengar jelas. Wajah-wajah hakim mengeras. Pak Gunawan memulai dengan rekaman dari Suster Mariati. Suara Bu Sukarni memenuhi ruang sidang. Teriakannya di lobi rumah sakit. Menuduh saya gila. Menuduh saya memukul dirinya sendiri. Bahkan setelah polisi datang, setiap orang di ruangan itu mendengar bagaimana seorang perempuan tua berteriak penuh kebencian. Kuasa hukum keluarga Hartono mencoba menyela. Yang mulia, rekaman ini bisa direkayasa. Bisa? Jawab Pak Gunawan tenang. Tetapi visum dari rumah sakit tidak bisa direkayasa, Yang mulia. Dokter yang memeriksa klien saya menyatakan dengan tegas, patah tulang di 2 titik akibat benturan benda tumpul dengan tenaga besar, bukan akibat jatuh. Mari kita panggil dokter itu sebagai saksi. Dokter naik ke kursi saksi. Dia menjelaskan dengan bahasa medis yang dingin dan jelas bahwa luka seperti milik saya tidak mungkin terjadi karena terjatuh di tangga. Pola retaknya, kata beliau, khas pukulan benda keras yang berulang. Wajah Bu Sukarni semakin pucat. Lalu Pak Gunawan memutar rekaman kedua. Suara Wulan. Tanda tangani surat itu besok. Atau aku yang akan urus tanda tanganmu sendiri. Seluruh ruangan menoleh ke arah Wulan. Adik ipar saya itu menunduk. Wajahnya merah padam. Ancaman pemalsuan tanda tangan terekam jelas. Terdengar oleh hakim. Kemudian, riwayat transaksi bank ditampilkan. Bagaimana rekening saya dikuras hampir habis. Dipindahkan ke rekening Reza. Tepat di hari-hari saya tergeletak tak berdaya. Reza menundukkan kepalanya semakin dalam. Satu persatu, kebohongan yang mereka bangun selama bertahun-tahun runtuh di hadapan hukum. Dan mereka tidak punya apapun untuk membantah. Karena kebenaran ketika disusun dengan rapi tidak butuh teriakan. Ia hanya perlu didengar. Baru setelah semua itu, Pak Gunawan berdiri dan menyerahkan dokumen terakhir. Sertifikat asli rumah menteng dan wasiat almarhum ayah saya. Yang mulia, kata Pak Gunawan, tenang. Selama bertahun-tahun, keluarga Hartono menempati rumah yang secara hukum bukan lagi milik mereka. Rumah ini menjadi jaminan utang yang tidak pernah dilunasi kepada almarhum Pak Maheswara dan telah diwariskan secara sah kepada klien saya, Ibu Anindya. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka begitu putus asa memaksa klien saya menandatangani surat pelepasan hak, bahkan saat ia terbaring dengan tulang yang patah. Ruangan terdiam total. Hakim membaca wasiat itu pelan-pelan di hadapan seluruh ruangan. Bagaimana almarhum Pak Maheswara, ayah saya, pernah meminjamkan dana besar kepada Pak Hartono di saat bisnis keluarga itu hampir runtuh. Bagaimana sertifikat rumah menteng diserahkan sebagai jaminan sah, hitam di atas putih, melalui notaris Pak Subarjo. Bagaimana utang itu tidak pernah dilunasi sampai Pak Hartono wafat? Dan bagaimana ayah saya, alih-alih menyita rumah itu seperti yang berhak dia lakukan, memilih diam dan mewariskannya pada putrinya sendiri dengan satu pesan, berikan saat dia siap berdiri. Ruang sidang sunyi, bahkan kuasa hukum keluarga Hartono tidak punya kata.
saya melihat wajah Bu Sukarni. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, punggungnya yang selalu tegak itu runtuh. Dia mengerti semua yang mereka sembunyikan, semua yang mereka rampas, akhirnya terungkap di hadapan hukum. Reza menoleh ke arah saya. Matanya memohon, mulutnya bergerak membentuk kata maaf. Saya menatapnya balik, tenang, tanpa benci, tanpa apapun. Karena pria di hadapan saya itu sudah lama mati. Di malam saya tergeletak di lantai dapur, dan dia melangkah melewati saya sambil membersihkan tangannya. Putusan pengadilan jatuh beberapa minggu kemudian. Bu Sukarni dinyatakan bersalah atas penganiayaan berat. Reza terbukti melakukan pencurian dalam rumah tangga. Wulan dijerat atas percobaan pemalsuan dan pengancaman. Dan rumah menteng secara resmi dikembalikan kepada saya. Pengadilan memerintahkan keluarga Hartono mengosongkan rumah dalam waktu yang ditentukan. Roda kehidupan ternyata memang selalu berputar. Hari ketika rumah menteng dikosongkan, saya datang. Bukan untuk menertawakan mereka, tetapi karena secara hukum saya harus hadir untuk menerima penyerahan kunci. Saya datang dengan kursi roda, didampingi Pak Subarjo dan seorang petugas pengadilan. Di halaman rumah yang dulu menjadi penjara saya, tumpukan koper dan kardus berserakan. Keluarga Hartono sedang berkemas. Bu Sukarni duduk di kursi taman. Tubuhnya jauh lebih kecil daripada yang saya ingat. Wulan sibuk membawa barang dengan wajah masam, tanpa lagi sedikit pun keangkuhan. Dan Reza berdiri di teras, menatap rumah yang dulu dia banggakan. Rumah yang ternyata bukan miliknya. Ketika dia melihat saya, dia berjalan mendekat. "Anin," katanya lirih, "tolong beri Mama tempat tinggal. Beliau sudah tua." Beliau menyesal. Saya menatapnya dari kursi roda saya. Pria yang dulu berjanji melindungi saya seumur hidup di bawah pohon flamboyan. Pria yang melangkahi tubuh saya yang patah, seolah saya hanya sampah di lantai. "Reza," kata saya tenang. 3 hari aku berbaring dengan tulang patah. Aku memohon padamu. Aku memegang ujung celanamu. Dan kamu bilang, aku tidak akan mati. Sekarang, giliranmu yang memohon. Tapi aku tidak akan melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Aku tidak akan menendangmu saat kamu jatuh. Wajahnya menyala dengan harapan. Aku hanya akan pergi. Lanjut saya. Karena kalian sudah tidak ada hubungannya lagi dengan hidupku. Saya memberi isyarat pada petugas untuk membalikan kursi roda saya, dan saya meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu setelah putusan, telepon saya berdering. Nomor tak dikenal. Saya hampir tidak mengangkatnya. Tetapi sesuatu membuat saya menekan tombol hijau. Suara di seberang sana terbata-bata. Suara seorang perempuan tua yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya. Bu Sukarni. Saya hampir tidak mengenali suaranya. Dia bercerita dengan susah payah bahwa setelah keluar dari kantor polisi, dia jatuh dan terkena stroke. Setengah tubuhnya kini tidak bisa digerakkan. Bicaranya pelan dan kabur. Rumah sudah harus dikosongkan. Mereka akan kembali ke kampung halaman. Amin, katanya. Suaranya tertahan tangis. Maafkan kami. Keluarga Hartono telah mengecewakanmu. Kami sedang membayar semuanya. Kami benar-benar membayar semuanya. Saya mendengarkan sampai dia selesai. Lalu saya bertanya dengan suara yang tenang, tanpa emosi. Sudah selesai bicaranya, Bu? Di seberang sana, hanya ada isak tangis yang tertahan. Permintaan maaf itu, kata saya pelan, simpan saja. Katakan pada anak ibu, pada keluarga ibu, pada leluhur ibu. Saya tidak membutuhkannya. Saya tahu kami tidak pantas, bisik Bu Sukarni. Saya hanya ingin kamu tahu. Kami sedang membayar segalanya. Itu urusan ibu sekeluarga, kata saya. Sudah tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Lalu, saya menutup telepon. Saya berdiri di balkon apartemen. Matahari sedang tenggelam di cakrawala. Sinar terakhirnya menghilang perlahan. Dan langit berubah menjadi biru keunguan yang dalam. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menerangi jalan pulang orang-orang. Saya mengontrak ulang rumah menteng itu kepada sebuah yayasan, tempat penampungan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Saya tidak ingin tinggal di sana.
Terlalu banyak kenangan. Tetapi saya ingin rumah yang dulu menjadi penjara saya, kini menjadi tempat berlindung bagi perempuan lain yang sedang ketakutan seperti saya dulu. Suster Mariati kini bekerja paruh waktu di yayasan itu. Mbak Asi, pembantu yang dulu menyelimuti saya di lantai dapur, saya ajak ikut bekerja di sana dengan gaji yang layak dan tanpa rasa takut. Ibu saya, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, bisa memeluk anaknya kapanpun beliau mau. Kaki saya masih terasa nyeri kadang-kadang, tapi saya bisa berjalan lagi, pelan, tapi tegak. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, dan diam bukan berarti kalah, tetapi ada batas. Dan ketika seseorang menginjak harga dirimu sampai ke tulang, kamu berhak untuk berhenti memohon dan mulai berdiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan setiap penghinaan demi menjaga sebuah rumah tangga, yang mengira kalau mereka cukup sabar, suatu hari semuanya akan berubah. Saya ingin kalian tahu, menjaga rumah tangga tidak pernah berarti menghancurkan diri sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang memilih diam saat seharusnya melindungi, yang mengira cinta bisa digantikan dengan ketaatan pada orang tua yang salah. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal roda selalu berputar. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menunduk, atau kita bisa berdiri. Saya memilih berdiri. Badai yang dulu mematahkan sayap saya pada akhirnya justru mengajari saya cara terbang lagi. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suara gelas pecah memenuhi ballroom hotel. Lalu suara tamparan. Pipiku terbakar, pandanganku memutih sesaat, telingaku berdenging. Yang menamparku adalah ibu mertuaku sendiri, Bu Ratmi, dengan gaun emas dan kalung berlian sewaan. Di tengah pesta peluncuran proyek paling megah keluarganya. Beraninya kamu datang ke sini, desisnya. Sudah kularang, kenapa masih nekat? Suamiku berdiri di belakangnya. Galih, pria yang 5 tahun tidur di sisiku. Dia tidak bicara. Dia hanya menunduk, lalu memalingkan wajah, seolah aku barang memalukan yang ingin segera ia buang. Adik iparku, Vanya, mengangkat ponselnya, merekam, tersenyum tipis, seperti menonton hiburan gratis. 5 tahun. 5 tahun saya menelan setiap hinaan keluarga ini dengan senyum. Dan balasannya adalah satu tamparan di depan ratusan tamu. Tapi malam itu mereka tidak tahu satu hal. Tangan saya sudah masuk ke saku blazer. Jari saya menyentuh sebuah kartu. Dan map coklat di tangan kiri saya berisi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Saya tidak menangis. Saya justru mengangkat dagu. Akan saya tunjukkan pada kalian. Siapa sebenarnya menantu yang selama ini kalian injak? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kami. Kisah hari ini berjudul 5 tahun aku jadi pembantu di rumah sendiri. Jika kalian percaya bahwa roda kehidupan selalu berputar, tonton sampai akhir. Ambil teh hangat kalian dan mari kita mulai. Mari kita mundur ke pagi hari itu. Pukul 5 pagi. Lampu dapur menyala lebih dulu daripada matahari. Nama saya Renata Saraswati. 36 tahun. Sudah 5 tahun menjadi menantu di keluarga Wibawa. Apartemen mewah di kawasan Pondok Indah ini punya dapur marmer dan peralatan paling modern. Dapur impian banyak orang. Tapi saya tidak pernah punya waktu menikmatinya. Dengan celemek terikat, saya sudah 1 jam berdiri di depan talenan. Soto Betawi, perkedel kentang, empal goreng, sambal terasi, meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauk wajib 10 macam. Jika kurang 1 saja, ibu mertua akan menghela napas panjang. Saat kuah soto mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Ratmi. Ibu mertua saya, pagi-pagi sudah berisik, gumamnya tanpa salam. Beliau duduk, lalu mengendus mangkuk. Sotonya keasinan. Dari baunya saja sudah ketahuan. Kamu ini dulu diajari apa sama ibumu di kampung? Beliau bahkan belum menyentuh sendok. Kalimat balasan sudah sampai di ujung lidah saya. Tapi
saya telan kembali. Maaf, Bu, saya buatkan yang baru. Sudah, berisik. tak lama Pak Hendra keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu, ayah mertua saya hanya memakai kaos oblong di rumah. Sekarang, setiap pagi, beliau berdasi, seolah berangkat memimpin negara. Gali, suami saya, duduk dengan wajah mengantuk. Sayang, kaos kaki hitamku di mana? Laci kedua, sebelah kiri. Tanpa terima kasih, dia kembali ke kamar. Di rumah ini, saya hanyalah mesin penjawab lokasi kaos kaki. Belum sempat saya duduk. Mereka bertiga sudah mulai makan. Bu Ratmi mencicipi kuah, lalu mengernyit. Tetap saja asin. Sudah saya tambah air tadi. Bu. Ya sudahlah. Masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Saat itu, panggilan video masuk dari Fania, adik ipar saya. Pagi, Ma. Sapanya manja. Suara Bu Ratmi langsung berubah merdu. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Mata Fania di layar melirik saya. Ada Mbak Renata juga. Hari ini tidak kerja. santai sekali ya akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat kerja. Oh, rajin ya. Fania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Menantu dari keluarga beraset ratusan miliar. Repot-repot kerja hanya untuk uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Ratmi bergumam. Fania sibuk demi nama keluarga. Tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran cari recehan. Saya tidak menjawab. Saya hanya diam, menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya asisten rumah tangga tanpa gaji. Sekaligus tempat sampah emosi. Itulah peran saya. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring sambil memandang jendela. Jakarta dari lantai 28 tampak berkilau. Tapi kemewahan itu bukan milik saya. Sambil membilas piring, saya mengenang 5 tahun terakhir. Di awal pernikahan, keluarga Wibawa berbeda. Perusahaan mereka, CV, Wibawa Karya, hanya kontraktor kelas menengah. Pak Hendra dulu turun langsung ke proyek, memakai helm dan berkeringat bersama para pekerja. Bu Ratmi, ibu rumah tangga biasa yang mengejar diskon dan mengumpulkan kupon. Bahkan saat itu, mereka tidak hangat pada saya. Hubungan kami dingin saat Lebaran. Jika saya memasak sungguh-sungguh, mereka hanya merespon seadanya. Gale selalu mengalihkan topik setiap kali keluarga saya disebut. Tapi setidaknya, dulu mereka tidak terang-terangan merendahkan. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Berpikir suatu hari, kami akan lebih dekat. Galis juga begitu. Manisnya saat pacaran cepat memudar. Tapi dulu dia masih bertanya, sudah makan jika saya pulang lembur. Sesekali kami nonton film di akhir pekan. Lalu semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, Pak Hendra mengumumkan di meja makan, perusahaan kita dapat suntikan dana 80 miliar dari investor besar. Beliau bahkan tidak tahu uang itu dari mana. Mereka pasti melihat potensi bisnisku, katanya bangga. Tidak ada yang penasaran siapa investor anonim itu. Mereka hanya percaya itu buah kehebatan sendiri. Setelah uang masuk, keluarga ini berubah total. Bukan mengembangkan perusahaan. Mereka justru memboroskannya untuk gaya hidup. Hal pertama, pindah rumah. Dari rumah sederhana di Bekasi, kami pindah ke apartemen mewah Pondok Indah. Bu Ratmi jadi pelanggan tetap butik kelas atas. Ganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Jarinya berkilau. Cincin berlian. Pak Hendra membeli 3 keanggotaan klub golf. Dan tiap minggu mengunjungi bar mahal dengan alasan menjamu klien. Kalau mau jadi pengusaha sukses, ya harus begini, katanya. Gali mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania jadi pelanggan tetap klinik kecantikan di Jakarta Selatan. Seolah itu rumah keduanya. Menu meja makan pun berubah. Daging wagyu, kepiting, abalon. Makanan yang dulu hanya muncul saat Lebaran, kini jadi menu harian. Tentu saja yang menyiapkan adalah saya. Bu Ratmi mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masaknya. Jika rasa sedikit berbeda, beliau mengomel.
buang-buang uang saja. Dan sikap mereka pada saya berubah. Renata, sampai kapan kamu kerja di hotel itu? Tanya Bu Ratmi suatu malam. Saya akan terus bekerja. Ya ampun. Menantu keluarga ratusan miliar, kerja jadi tukang bersih-bersih kamar hotel orang. Memalukan. Ibu sampai tidak berani cerita ke arisan. Carilah pekerjaan yang sesuai status keluarga kita. Saya tidak menjawab apapun anggapan beliau soal pekerjaan saya. Saya merasa tak perlu meluruskan. Kalaupun saya jelaskan, beliau tak akan percaya. Pak Hendra menimpali. Betul. Buat apa menantu kerja? Urus rumah tangga saja yang benar. Masakan akhir-akhir ini kurang enak. Galih tidak berkomentar. Dia hanya menonton istrinya dihina sambil mengganti saluran televisi. Sejak hari itu, perlakuan mereka makin buruk. Bu Ratmi memanggil saya. Hei, kamu. Buatkan kopi, antar baju ke laundry, bersihkan teras. Seolah memanggil pembantu bergaji. Fania lebih parah. Dia menghela napas setiap kali saya lewat. Astaga, baju itu masih dipakai juga. Sudah berapa tahun? Nyaman dipakai. Vanya, memangnya nyaman itu penting. Kita ini punya citra keluarga. Kalau keluar, dandan sedikit. Apa kata orang lihat menantu keluarga kami seperti itu? Kadang, dia sengaja menelpon temannya di depan saya. Kakak iparku itu, ya. Memang agak gimana gitu. Mau bagaimana lagi? Level keluarganya beda. Dan Galih selalu jadi penonton. Sayang, sabar saja. Mama memang begitu orangnya. Jangan diambil hati. Itu jawaban suami saya. Selalu. Di antara saya dan keluarganya. Dia selalu memihak keluarganya. Atau lebih tepatnya, dia tidak punya keberanian memihak siapapun. Dia hanya menutup mata dan telinga. Menghindari masalah. Mungkin dia lebih takut pada ibunya daripada pada saya. Ada satu malam yang tak akan saya lupa. Akhir pekan, sebulan sebelum acara peluncuran itu. Bu Ratmi mengundang teman-teman arisannya ke apartemen. Belasan ibu bergaun mahal memenuhi ruang tamu. Saya, seperti biasa, melayani. Menyajikan teh, kue, buah potong. Mengganti piring kotor. Tidak ada yang menganggap saya ada. Lalu salah satu tamu menumpahkan kopi di karpet. Karpet impor yang dibeli Bu Ratmi dengan harga puluhan juta. Astaga, karpetku. Bu Ratmi langsung menoleh pada saya. Renata, bersihkan sekarang. Cepat. Sebelum nodanya meresap. Saya berlutut di lantai, di tengah ruang tamu. Di depan belasan tamu, menggosok karpet dengan kain. Para ibu arisan menatap saya dari atas sambil menyeruput teh. Pembantunya rajin juga, ya. Bu Ratmi, celetuk salah satu. Bu Ratmi tersenyum. Beliau tidak meralat. Tidak mengatakan bahwa saya menantunya. Beliau membiarkan saya dianggap pembantu. Di rumah yang katanya rumah keluarga saya. Vanya, yang kebetulan datang, malah menambah. Iya, untung ada dia. Lumayan, daripada bayar asisten. Lalu dia tertawa kecil bersama teman ibunya. Saya menggosok karpet itu sampai bersih. Lutut saya pegal di lantai marmer. Tapi yang lebih sakit bukan lutut saya. Yang lebih sakit adalah saat saya mengangkat wajah dan melihat Galih berdiri di ambang pintu, menyaksikan semuanya. Lalu berbalik masuk kamar, seolah tidak melihat apa-apa. Malam itu, saat semua tamu pulang, saya mencuci piring sendirian sampai tengah malam. Bu Ratmi tidak mengucapkan satu kata terima kasih. Justru sebelum tidur, beliau berkata, lain kali kalau ada tamu, dandan yang sopan sedikit. Jangan pakai daster, memalukan. Saya hanya mengangguk. Tapi di dalam sesuatu mulai retak, pelan. Tapi pasti. Kenapa saya bertahan? Jujur, saya sendiri tidak tahu. Mungkin masih ada sisa harapan bodoh bahwa suatu hari mereka melihat ketulusan saya. Atau mungkin saya hanya tidak mau mengakui bahwa pernikahan 5 tahun ini sebuah kegagalan. Saya membilas piring terakhir. Langit mulai gelap. Sebentar lagi malam tiba. Dan keluarga ini akan berkumpul di ruang keluarga. Dan malam itu, satu kalimat Bu Ratmi
menghancurkan kesabaran yang saya jaga selama 5 tahun. Setelah makan malam, Bu Ratmi tiba-tiba mematikan televisi. Suasananya berbeda. Pak Hendra meletakkan korannya. Galih mengangkat wajah dari ponsel. Vanya yang tiba-tiba datang malam itu menatap ibunya penuh harap. Wajah Bu Ratmi bersemangat, seperti orang yang tak sabar memamerkan sesuatu. Akhirnya, ibu sudah memutuskan. Memutuskan apa? Tanya Galih. Malas. Soal peluncuran proyek Wibawa Tower kita. Bu Ratmi tersenyum lebar. Ibu sudah sewa Grand Ballroom Hotel Senandika Raya. Hotel Senandika Raya. Mendengar nama itu, napas saya seakan berhenti. Piring di tangan saya nyaris jatuh. Saya berhasil meletakkannya, tapi jantung saya berdebar kencang. Wah, Senandika Raya. Galih membelalak. Bukannya susah sekali dapat reservasi di sana? Tentu saja, itu hotel termewah di Jakarta. Kalau bukan di sana, tidak sesuai level keluarga kita. Bu Ratmi mengangkat dagu. Peluncuran Wibawa Tower harus megah. Para investor, relasi, bisnis, semua harus terkesan. Pak Hendra tampak puas. Memang hebat istriku. Para tamu pasti terpukau. Lalu Bu Ratmi menoleh pada saya. Tapi, Renata, kamu kerja di sana, kan? Di Hotel Senandika Raya. Jantung saya mencelos. Tatapan beliau tidak biasa. Entah bersih-bersih atau apapun. Yang jelas, kamu karyawan di sana. Saya tidak menjawab. Saya bisa menebak apa yang akan beliau katakan. Dan benar saja. Jadi begini. Bu Ratmi menatap saya lurus. Hari itu, kamu jangan datang. Apa? Ke peluncuran proyek kita. Kamu jangan datang. Dan hari itu, jangan masuk kerja juga. Suara beliau makin dingin. Bayangkan kalau di depan para investor, ada karyawan kebersihan menyapamu dan ketahuan kamu menantuku. Di mana muka ibu? Kalau tersebar gosip menantuku tukang pel di hotel itu, bagaimana ibu menanggung malu? Saya menggigit bibir kuat-kuat. Saya menelan paksa semua kata. Kalau menantu tidak datang ke peluncuran, sudah. Jangan banyak alasan. Potong Bu Ratmi sambil melambaikan tangan. Tanpa kamu pun, tidak ada masalah. Jujur, kamu tidak cocok dengan keluarga ini. Keluarga besar punya menantu yang bersih-bersih di hotel. Memalukan. Nanti ada relasi bisnis CV Wibawa Karya. Kalau mereka tahu, citra keluarga kita jadi apa? Vania ikut menimpali. Betul. Kalau Mbak Renata datang, canggung sekali. Teman-temanku juga datang. Kalau mereka tahu, kakak iparku bawa-bawa kain pel di sana. Aku taruh muka di mana? Dia melirik saya, tertawa sinis. Di rumah saja ya, Mbak. Jangan datang merusak suasana. Bu Ratmi mengangguk. Benar kata Vania. Kamu di rumah saja. Lagi pula, kalau datang mau apa? Menyajikan makanan untuk tamu. Di mata beliau, terpancar rasa malu yang tulus terhadap saya. Setelah 5 tahun, saya tetaplah orang yang tidak pantas. Jadi hari itu, diam di rumah. Jangan keluar, nanti ketemu tetangga. Jadi bahan gosip. Kalimat itu menusuk seperti paku. Saya menatap suami saya. Kumohon, katakan sesuatu. Istrimu dihina seperti ini. Apa kamu akan diam saja? Galih menghindari tatapan saya. Dia menggaruk leher dengan canggung, meraih remote, lalu berkata, iya, mungkin lebih baik kamu tidak datang, biar mama lebih nyaman. Kamu mengerti sajalah, istrinya dilarang datang ke acara keluarga. Dan yang bisa dia ucapkan hanyalah mengerti saja. Saya sadar, tidak ada lagi yang bisa saya harapkan dari pria ini. Dan satu lagi, tambah Bu Ratmi, jangan coba-coba mengundang ibumu. Orang tua dari desa yang kerjanya bertani itu tahu apa. Kalau datang, hanya bikin suasana canggung. Jangan panggil dia dan merusak acaraku. Saya menundukkan kepala. Bu Ratmi tidak pernah bertemu ibu saya dengan layak. Hanya saat pernikahan, beliau menyapa sekilas. Oh, dari desa ya. Lalu berlalu. Sejak itu, setiap rencana mengunjungi ibu saya selalu dibatalkan dengan alasan sibuk. Baik, kata saya. Tidak ada lagi yang bisa saya ucapkan. Saya membawa piring kotor ke dapur. Tangan saya gemetar saat meletakkannya di wastafel. Marah dan sedih bercampur, membuat saya sulit bernapas. Dari ruang keluarga,
Terdengar suara riang Bu Ratmi. Aku harus segera siapkan daftar tamu. Para direktur, relasi investor, ibu-ibu, klub golf. Saya mengeringkan tangan di celemek dan menatap jendela. 5 tahun saya bersabar. Tapi hari ini, satu kalimat mematahkan segalanya. Karena memalukan. Diam saja di rumah. Saya melepas celemek perlahan. Malam itu, Gali sudah mendengkur di samping saya. Setelah istrinya dipermalukan seperti itu, dia tidur nyenyak seolah tak terjadi apa-apa. Saya menatap wajahnya sejenak, lalu bangkit tanpa suara. Saya berjalan ke ruang ganti, menutup pintu, menyalakan lampu. Di ujung lemari, di tempat yang tak pernah dilihat siapapun di rumah ini, saya merogoh ke dalam. Sebuah sarung pakaian hitam ada di tangan saya. Saat resletingnya kubuka, muncul blazer biru tua, dijahit tangan oleh penjahit ternama. Setiap garis bahu, setiap jahitan sempurna. Pakaian ini lebih mahal daripada semua tas bermerek yang dikoleksi Bu Ratmi. Dari saku blazer, saya mengeluarkan sebuah kartu. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Di foto, saya tampak rapi dengan senyum percaya diri. Sosok yang sangat berbeda dari menantu yang tiap pagi memasak dengan celemek. Keluarga Wibawa tidak pernah bermimpi bahwa saya, yang mereka anggap petugas kebersihan, sebenarnya adalah General Manager Keuangan di hotel itu. Bukan hanya hotel. Saya memimpin seluruh keuangan grup yang menaungi jaringan hotel, mal, dan properti. Saya memulai karir sebagai staf biasa. Kini, saya pimpinan keuangan tertinggi di usia 36 tahun. Karir yang saya bangun dengan begadang menyusun laporan, mengikuti pelatihan di luar negeri, mengaudit ratusan miliar arus kas. Bukan sesuatu yang saya dapat dengan mudah. Dan ada satu hal lagi. Ibu saya, Bu Maharani, yang oleh keluarga Wibawa dihina sebagai petani tua dari desa. Sebenarnya beliau adalah pendiri sekaligus pemegang saham utama Senandika Group, konglomerat yang menaungi hotel, mal, properti. Dan satu lini lagi, lengan keuangan yang menyalurkan dana ke perusahaan-perusahaan menengah yang dianggap berpotensi. Dibandingkan Senandika Group, CV Wibawa Karya bahkan tidak sebanding dengan debu. Tentu saja, saya tidak akan berbohong. Posisi saya memang terbantu nama ibu. Tapi, seumur hidup, ibu dikelilingi orang yang hanya mengincar uangnya. Pengkhianatan teman, pria yang mendekat karena harta, kerabat yang mengincar warisan. Karena itu, untuk pernikahan saya, beliau menyembunyikan identitasnya. Carilah pria yang mencintaimu apa adanya. Nah, bukan karena kamu putri keluarga kaya. Itu harapan ibu. Melihat keadaan saya sekarang, sepertinya harapan itu tidak terwujud. Saya mengambil ponsel dan menelpon ibu. Belum 2 kali berdering. Beliau menjawab, "Renata, ada apa malam-malam begini?" Suara ibu bukan suara nenek desa. Itu suara dalam dan berwibawa. Suara pemimpin perusahaan berpengalaman puluhan tahun. "Ibu, mertua saya akan mengadakan peluncuran Wibawa Tower di Hotel Senandika Raya." Suara ibu berhenti sejenak. "Di hotel kita?" "Iya." Beliau menyewa Grand Ballroom. Saya menarik napas. Tapi saya tidak boleh datang. Tidak boleh masuk kerja hari itu. Katanya beliau malu kalau karyawan menyapa saya dan tamu jadi tahu. Saya disuruh diam di rumah karena memalukan. Saya juga tidak boleh mengundang ibu. Katanya orang desa hanya merusak suasana. Di seberang, saya bisa merasakan napas ibu menjadi berat. Hening sejenak. Lalu ibu berkata pelan, "Renata, apa rencanamu?" Saya menggenggam erat kartu identitas saya. 5 tahun setiap subuh saya memasat, menahan hinaan dengan senyum. Memendam sendiri sikap acuh suami saya. Saya selalu meyakinkan diri, suatu hari akan ada perubahan. Tapi hari ini, kalimat "karena memalukan", diam saja di rumah, menghancurkan semua kesabaran saya. Saya akan masuk kerja di hari peluncuran itu. "Bu," suara saya berubah. Tidak ada lagi keraguan. Seorang general manager keuangan tidak mungkin meninggalkan acara VIP, kan? Apalagi acara yang dananya menarik untuk saya tinjau. Di seberang, terdengar tawa lirih ibu. "Bagus, memang harus begitu."
Saya menatap pantulan diri di cermin. Sudah saatnya mengakhiri sandiwara 5 tahun ini. Baiklah, Renata. Suara ibu makin dalam. Ibu juga akan bersiap. Dan satu lagi. Sebelum tidur, periksa kembali map coklat di brankas kantormu yang berisi laporan investor anonim CV Wibawa Karya. Ibu rasa kamu akan butuh itu besok. Telepon ditutup. Saya terdiam. Map coklat, laporan investor anonim. Tangan saya dingin. Selama 2 tahun, saya selalu merasa ada yang janggal. 80 miliar masuk ke perusahaan kecil tanpa sumber jelas. Sebagai orang keuangan, naluri saya selalu terganggu. Tapi saya tidak pernah menghubungkannya dengan rumah saya sendiri. Sampai malam ini. Saya menggantungkan blazer di samping tempat tidur. Besok pagi, saya akan mengenakannya untuk bekerja. Akan saya tunjukkan pada mereka siapa sebenarnya menantu petugas kebersihan yang selama ini mereka remehkan. Dan malam itu, mereka tidur nyenyak. Tanpa tahu apa yang sudah menunggu di pagi hari. Pagi di hari peluncuran. Keluarga Wibawa berangkat lebih awal. Bu Ratmi pergi ke salon sejak subuh. Pak Hendra dan Galih menyusul ke hotel untuk persiapan. Tidak ada yang berpamitan pada saya. Tentu saja, hari ini saya adalah orang yang tidak ada. Setelah pintu depan tertutup, saya masuk ke ruang ganti. Saya melepas celemek, mengambil blazer biru tua, mengancingkan blus satu persatu, lalu berdiri di depan cermin. Ada orang asing di sana? Bukan, ini bukan orang asing. Inilah diri saya yang sebenarnya. Renata Saraswati yang asli, yang saya sembunyikan 5 tahun. Bukan lagi menantu yang selalu menunduk dan berkata maaf. Saya duduk di meja rias. Wajah yang biasanya hanya disapu pelembab tipis, kini dilapisi riasan rapi. Saya pertegas garis mata, sapukan gincu merah terang. Warna yang pasti akan dikomentari Bu Ratmi. Menantu kok dandanannya menor. Rambut yang biasanya disanggul seadanya. Hari ini ditata sempurna. Penampilan saya di cermin perlahan berubah menjadi seorang pimpinan. Terakhir, saya kalungkan kartu identitas. Renata Saraswati, General Manager Keuangan, Senandika Raya Group. Sebelum keluar, saya membuka brankas kecil di ruang ganti. Map coklat itu sudah saya pindahkan dari kantor semalam. Saya buka sekali lagi. Di dalam rekening koran, jejak audit, dan dokumen penyaluran dana investor anonim ke CV Wibawa Karya. 80 miliar. Dan 1 lembar yang membuat tangan saya berhenti. Dana itu bukan investasi murni. Itu pinjaman modal kerja bersyarat. Disalurkan melalui lengan keuangan grup. Dengan klausul jelas. Dana wajib digunakan untuk pengembangan proyek. Dilaporkan tiap kuartal. Dan diaudit. Tapi laporan kuartalan CV Wibawa Karya kosong. Tidak ada perkembangan proyek. Yang ada hanya jejak penarikan untuk apartemen Pondok Indah, mobil Eropa, keanggotaan golf, dan tas bermerek. Mereka memakai dana proyek untuk gaya hidup pribadi. Itu bukan sekedar boros, itu penyalahgunaan dana dan penanggung jawab audit lini keuangan grup. Yang seharusnya meninjau ini sejak awal adalah saya. Saya tidak pernah tahu nama investor anonim itu adalah grup tempat saya bekerja. Karena penyalurannya lewat entitas terpisah. Dan nama CV Wibawa Karya tidak pernah disebut di rumah dengan istilah resmi. Ibu sebagai pemilik pasti tahu sejak awal. Beliau membiarkan saya menemukannya sendiri. Saya tutup map itu. Saya melangkah keluar tanpa menoleh. Saya naik taksi menuju Hotel Senandika Raya. Biasanya saya naik transportasi umum, tapi hari ini berbeda. Bangunan 52 lantai itu menjulang menembus langit. Dinding kacanya memantulkan matahari pagi. Di dalam sana, peluncuran proyek Bu Ratmi akan segera dimulai. Dan saya akan ada di sana dengan penampilan yang tidak pernah beliau inginkan. Taksi berhenti di lobi utama. Begitu saya turun, seorang petugas pintu yang mengenali saya langsung membungkuk. Selamat pagi, Bu General Manager. Selamat pagi. Saya mengangguk ringan. Melangkah ke pintu putar. Hak sepatu saya beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara tegas. Saya menyukai suara ini. Sangat berbeda dari suara sandal yang saya pakai dengan celemek. Begitu masuk lobi,
Suasananya berubah. Cahaya lembut, aroma mewah. Ini wilayah saya. 5 tahun saya tertekan di rumah mertua, tapi tidak di sini. Bu General Manager, seorang staf resepsionis berlari menghampiri. Staf lain menghentikan pekerjaan dan menunduk hormat. Selamat pagi. Bu, selamat pagi. Saya menjawab dengan senyum tenang. Bagaimana persiapan Grand Ballroom hari ini? Siap. Bu, semua sesuai jadwal. Tim catering sudah siaga. Bagus. Saya melintasi lobi. Para staf berbaris memberi salam. Pak Budi dari tim manajemen menghampiri hati-hati. Hari ini Ibu mengawasi langsung. Tentu. Ini acara VIP. Dan kebetulan saya menatapnya tenang. Ini peluncuran proyek keluarga mertua saya. Mata Pak Budi membelalak. Jadi, atur jalur saya agar tidak berpapasan dengan tamu dulu. Saya ingin mengamati dan tolong siapkan tim audit internal untuk siaga. Saya akan butuh mereka siang ini. Siap. Bu, Pak Budi membungkuk. Saya naik lift khusus. Ponsel saya berdering. Dari Ibu. Renata. Ibu sudah sampai, bisa ke ruang direktur utama. Saya berbalik arah. Naik lift pimpinan ke lantai teratas. Pintu terbuka, menampilkan koridor luas. Di ujungnya, pintu bertuliskan ruang direktur utama. Saya menarik napas, membuka pintu. Sudah datang, putriku. Ibu berdiri di dekat jendela, menoleh, tersenyum. Napas saya tertahan. Penampilan beliau jauh berbeda dari yang biasa saya lihat di desa. Sepatu bot karet berganti sepatu kulit mengkilap. Celana sederhana berganti setelan abu-abu tua. Rambutnya yang memutih ditata rapi. Di pergelangan tangannya, jam tangan yang belum pernah saya lihat. Wajahnya yang sedikit terbakar matahari masih sama, tapi sorot matanya berbeda. Inilah ibu saya yang sebenarnya, pendiri Senandika Group. Ibu, saya tidak tahu ibu datang langsung. Tentu saja ibu datang. Ibu ingin melihat wajah putri ibu. Beliau memandang Jakarta dari jendela. Di bawah, orang-orang bergerak seperti semut. Acaranya mulai jam 11. Iya, Bu. Ibu menatap saya. Semalam, setelah mendengar ceritamu, ibu tidak bisa tidur. Ibu, saya tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Hal seperti itu tidak boleh dibiasakan. Beliau menggenggam tangan saya. Tangannya kasar, tapi hangat. Renata, putriku, kamu sudah banyak menderita. Ibu tahu semuanya. Ibu tahu seberapa besar kesabaranmu. Tenggorokan saya tercekat. Dihina seperti apapun di rumah mertua, saya tidak pernah menangis. Tapi di depan ibu, kenapa saya jadi begitu lemah? Hari ini, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bertindaklah percaya diri sebagai general manager. Lakukan tugasmu. Baik, Bu. Dan kamu sudah melihat isi map itu. Saya mengangguk. Mereka memakai dana proyek untuk kemewahan pribadi. Laporan kuartalan kosong. Ini penyalahgunaan dana modal kerja bersyarat. Benar. Sorot mata ibu menajam. Selama 2 tahun, ibu membiarkannya. Ibu ingin tahu sejauh mana mereka melangkah. Hari ini, sebagai pemilik dana, kita berhak meminta pertanggungjawaban. Dan sebagai penanggung jawab audit, kamu yang berwenang membekukan penyaluran berikutnya, termasuk dana peluncuran ini, yang ternyata juga ditarik dari pos proyek. Saya menatap ibu. Dana acara ini ditarik dari modal proyek. Tahap ketiga, 3 miliar untuk sewa ballroom, catering, dan pesta. Bukan untuk membangun apapun. Ibu tersenyum tipis, hangat, namun penuh ketegasan. Berikan pelayanan terbaik untuk keluarga mertuamu. Renata, makanan, minuman, semua jangan ada yang kurang. Biarkan mereka menikmati waktu terbaik mereka. Setidaknya untuk hari ini. Ibu, apa yang ibu rencanakan? Bukan apa-apa, beliau melambaikan tangan. Ibu hanya ingin hari ini berjalan sampai puncaknya. Sekarang, pergilah. Kamu pasti sibuk. Saya menunduk dan keluar. Di koridor, saya terus menoleh ke belakang. Saya yakin ibu merencanakan sesuatu. Setidaknya, untuk hari ini. Kenapa kalimat itu begitu mengganggu? Saya mengambil radio
dan menghubungi tim manajemen. Acara Grand Ballroom. Persiapan sudah sempurna. Layani tamu dengan standar tertinggi hari ini. Tepat pukul 11. Pintu Grand Ballroom terbuka. Saya berdiri di balik tilar, mengamati. Para tamu mulai berdatangan. Ibu-ibu bergaun mewah, bapak-bapak berjas. Mereka saling menyapa dan sang bintang utama muncul. Bu Ratmi, dengan kalung mutiara dan gaun emas. Tubuhnya dihiasi perhiasan seolah berteriak. Lihat aku. Wah, Bu Ratmi. Tempatnya bagus sekali. Puji seorang tamu. Bu Ratmi mengangkat bahu. Galih yang pesankan. Hal seperti ini mudah bagi keluarga kami. CV Wibawa Karya sedang naik daun. Tapi Senandika Raya kan mahal sekali. Tidak usah pikirkan itu. Uang harus dinikmati. Untuk peluncuran proyek kami, harus yang terbaik. Bu Ratmi tertawa. Para tamu menatap iri. Saya tersenyum tipis dari balik pilar. Uang yang harus dinikmati itu. Bu, itu dana proyek yang seharusnya membangun gedung. Tapi menantunya mana? Kok tidak kelihatan? Tanya seorang tamu. Ekspresi Bu Ratmi sedikit menegang, lalu cepat berubah jadi senyum. Oh, menantuku sedang sibuk. Bisnis besar seperti kami, seluruh keluarga harus bekerja keras. Bohongnya lancar sekali. Padahal pada saya, beliau bilang harus diam di rumah karena memalukan. Pada tamu, beliau bilang, saya sibuk berbisnis. Saya mengangkat radio dan berbisik. Tim perjamuan mulai layanan sampanya di meja utama. Tak lama, para pelayan membawa nampan ke meja Bu Ratmi. Beliau menerima gelasnya dengan ekspresi puas. Saya bergumam. Nikmati sepuasnya. Bu, setidaknya untuk hari ini. Acara berjalan lancar. Sambutan. Lagu. Ucapan selamat. Gali duduk bersama teman kuliahnya. Gali, hebat kamu sekarang. Perusahaan ayahmu sukses besar. Biasa saja. Galih pura-pura merendah, tapi sudut bibirnya terangkat. Istrimu mana? Masa acara penting datang sendiri? Oh, istriku sibuk. Zaman sekarang, istri juga bekerja. Saya mendengar semuanya dari balik pilar. Lalu, saya melangkah keluar. Pak Hendra naik ke panggung untuk pidato peluncuran. Hadirin yang terhormat, hari ini kami meluncurkan proyek kebanggaan kami, Wibawa Tower, sebuah mahakarya yang didukung kepercayaan investor besar. Saat itulah lampu ballroom meredup sejenak. Layar besar di belakang panggung, yang seharusnya menampilkan desain gedung, justru menampilkan sesuatu yang lain. Sebuah dokumen, rekening koran, jejak penarikan dana. Pak Hendra terdiam di mikrofon. Apa ini? Teknisi, ganti slide-nya. Tapi slide tidak berganti, karena yang mengendalikan sistem audiovisual ballroom ini adalah pihak hotel. Dan general manager keuangan hotel ini baru saja memberi satu instruksi. Saya melangkah dari balik pilar, berjalan ke tengah ballroom. Hak sepatu saya beradu dengan marmer. Tok, tok, tok. Para tamu menoleh. Bu Ratmi, yang sedang tertawa, membeku saat melihat saya. Renata, suaranya tercekat. Kenapa kamu? Selamat siang. Hadirin, suara saya tenang, menyisi seluruh ruangan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Renata Saraswati, General Manager Keuangan Senandika Raya Group. Selamat datang di hotel kami. Hening. Lalu bisik-bisik mulai menyebar. General Manager, bukannya itu menantu Bu Ratmi? Wajah Bu Ratmi memucat. Kamu, apa-apaan ini? Sudah kularang datang. Galih berdiri dari kursinya. Mulutnya terbuka tanpa suara. Fania menjatuhkan gelasnya. Dan saat itulah tamparan itu datang. Bu Ratmi, dalam panik dan malu, mengayunkan tangannya ke pipi saya di depan ratusan tamu. Suara tamparan menggema. Gelas pecah saat seseorang menyenggol meja. Pipi saya terbakar, tapi saya tidak goyah. Saya menegakkan kepala. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini. Pergi sekarang juga, jerit Bu Ratmi. Mulai hari ini, kamu bukan menantuku lagi. Gali hanya berdiri. Diameter. Lalu, anehnya, tersenyum kecil. Seolah berkata, rasakan. Fania mengangkat ponsel, merekam.
seolah menonton pertunjukan. 5 tahun. Dan balasannya, 1 tamparan di depan semua orang. Saya memasukkan tangan ke saku blazer. Mata Bu Ratmi mengikuti gerakan saya. Apa itu? Desisnya. Saya tidak menjawab langsung. Saya hanya mengangkat map coklat di tangan kiri saya. Bu Ratmi. Pak Hendra, sebelum kalian mengusir saya, kata saya pelan, ada baiknya hadirin tahu dari mana dana peluncuran megah ini berasal. Apa maksudmu? Pak Hendra masih di panggung. Suaranya gemetar. Dana itu dari investor kami. Benar. Investor anonim. 80 miliar. 2 tahun lalu. Saya berjalan pelan menuju panggung. Pak Hendra, apakah Bapak pernah penasaran siapa investor itu? Pak Hendra terdiam. Saya akan jawab. Dana itu disalurkan oleh lengan keuangan Senandika Group. Grup tempat saya bekerja. Grup yang dimiliki oleh ibu saya. Bisik-bisik di ballroom berubah jadi keriuhan. Bu Ratmi mencengkeram meja. Bohong, ibumu petani dari desa. Saat itulah pintu utama ballroom terbuka. Seorang perempuan parubaya melangkah masuk dengan setelan abu-abu dan langkah tenang yang membuat seluruh ruangan terdiam. 2 orang berjas gelap mengikuti di belakang. Para tamu yang mengenali wajahnya mulai berbisik. Kali ini dengan nada yang sangat berbeda. Bukankah itu Bu Maharani? Pendiri Senandika Group. Ibu berjalan ke tengah ruangan, berhenti di samping saya. Beliau menatap Bu Ratmi dengan tenang. Selamat siang. Saya Maharani, ibu dari Renata. Suaranya jernih dan berwibawa. Petani dari desa. Kalau itu yang Anda ingat. Wajah Bu Ratmi berubah pucat pasi. Pak Hendra hampir terjatuh dari panggung. Galih membeku. Wajahnya kehilangan warna. Bu Maharani. Bu Ratmi tergagap, mencoba tersenyum. Saya tidak tahu. Ini pasti kesalahpahaman. Renata menantu kesayangan saya. Kesayangan. Saya memotong. Saya membuka map coklat dan menyerahkan 1 lembar pada tim audit yang sudah berdiri di sisi panggung. Tampilkan di layar. Layar besar menampilkan rincian. 1 persatu. Hadirin. Dana 80 miliar itu bukan hadiah. Itu pinjaman modal kerja bersyarat dengan klausul jelas. Wajib digunakan untuk pengembangan proyek, dilaporkan setiap kuartal, dan diaudit. Mari kita lihat bagaimana dana itu digunakan. Slide berganti. Apartemen mewah Pondok Indah, 12 miliar. Dibeli dari pos dana proyek. Berganti lagi. 3 sedan Eropa, 4 miliar. Keanggotaan klub golf, 1,5 miliar. Tas, perhiasan, mantel. Tercatat 7 miliar dalam 2 tahun. Klinik kecantikan, 2 miliar. Setiap angka membuat para tamu menahan napas. Relasi bisnis CV Wibawa Karya yang hadir mulai saling pandang dengan wajah keras. Dan acara peluncuran hari ini, saya menatap Bu Ratmi lurus. Sewa ballroom, catering. Pesta, 3 miliar. Ditarik dari modal proyek tahap ketiga. Bukan untuk membangun Wibawa Tower. Untuk pesta ulang tahun kemewahan. Itu hak kami. Pak Hendra berteriak, itu uang perusahaan kami. Bukan, Pakistan, suara ibu dingin. Itu uang yang dipinjamkan dengan syarat. Dan setiap rupiah yang Anda pakai di luar peruntukan adalah penyalahgunaan dana. Laporan kuartalan Anda kosong selama 2 tahun. Tidak ada proyek yang dibangun. Wibawa Tower yang Anda luncurkan hari ini. Bahkan, belum punya izin pembangunan. Saya sudah memeriksanya pagi ini. Keriuhan meledak. Para investor dan relasi bisnis berdiri. Beberapa langsung mengangkat telepon. Reputasi CV Wibawa Karya runtuh dalam hitungan menit. Di depan mata semua orang yang seharusnya terkesan. Sebagai penanggung jawab audit lini keuangan grup, kata saya. Dengan ini, saya membekukan seluruh penyaluran dana ke CV Wibawa Karya, terhitung sejak hari ini. Tim hukum kami akan menghubungi Anda untuk proses pengembalian dana yang disalahgunakan. Dan untuk acara hari ini, saya menoleh ke Pak Budi. Tagihan acara ini tidak lagi dibebankan ke pos investor. Akan ditagihkan langsung ke rekening pribadi keluarga Wibawa. Tolong siapkan invoice-nya. Bu Ratmi terhuyung. Gaun emasnya, perhiasannya.
semua kemewahan yang ia banggakan. Kini terasa seperti olok-olok atas dirinya sendiri. Renata, suara Galih akhirnya keluar. Gemetar. Sayang, tunggu. Kita bisa bicara. Kamu istriku, saya menatapnya. Pria yang 5 tahun saya layani, yang tersenyum saat ibunya menampar saya. Galih, saat ibumu menampar saya tadi, kamu tersenyum. Saya melihatnya, dia terdiam. Selama 5 tahun, setiap kali keluargamu menghina saya, kamu hanya menyuruh saya bersabar. Setiap kali saya memohon kamu membela saya, kamu memilih diam. Kamu bukan tidak bisa memihak, kamu memilih untuk tidak pernah memihak saya. Suara saya tenang. Tanpa amarah. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam padamu, Galih. Saya datang untuk berhenti menunggu seorang pria yang tidak pernah datang. Saya mengeluarkan amplop dari dalam map. Di dalamnya, surat gugatan cerai yang sudah saya siapkan semalam. Tim hukum saya akan mengurus sisanya. Kamu akan mendapat apa yang menjadi hakmu menurut hukum. Tidak lebih, tidak kurang. Vanya, yang sedari tadi merekam, kini menurunkan ponselnya. Wajahnya pucat. Mbak Renata, aku. Aku cuma bercanda waktu itu. Vanya, saya menatapnya. Kamu pernah bilang pada temanmu bahwa level keluargaku beda. Kamu benar. Memang beda, hanya saja arahnya tidak seperti yang kamu kira. Ibu meletakkan tangan di bahu saya. Cukup. Renata, mereka sudah mengerti. Beliau menoleh ke seluruh ruangan. Suaranya tenang, namun final. Hadirin sekalian, mohon maaf atas keributan ini. Pesta tetap boleh dilanjutkan. Hotel kami akan tetap melayani kalian dengan terbaik, seperti biasa. Lalu pandangannya jatuh pada Bu Ratmi. Hanya saja, mulai detik ini, tagihannya bukan lagi urusan kami. Bu Ratmi jatuh terduduk di kursinya. Para tamu yang tadi mengaguminya, kini berbisik dan beranjak pergi satu persatu. Relasi bisnis yang tadi memuji keluarga yang naik daun, kini menjauh. Seolah dari kapal yang tenggelam. Saya berbalik. Pipi saya masih terasa panas bekas tamparan, tapi langkah saya ringan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Di pintu ballroom, saya berhenti sejenak dan menoleh, bukan untuk menikmati keruntuhan mereka, hanya untuk memastikan babak itu benar-benar selesai. Lalu, saya melangkah keluar bersama ibu saya di lobi. Sinar matahari sore menembus dinding kaca. Ibu dan saya duduk di lounge eksekutif lantai atas, menghadap kota Jakarta yang membentang di bawah. Pipimu, kata ibu, menyentuh wajah saya dengan lembut. Masih sakit? Tidak apa-apa, Bu. Justru rasanya lega. Ibu tersenyum. Ibu minta maaf. Renata. Ibu menyembunyikan identitas demi melindungimu dari orang-orang yang hanya mengincar harta. Tapi ibu tidak menyangka, itu malah membuatmu menderita selama 5 tahun. Bukan salah ibu. Saya menggeleng. Saya yang terlalu lama bertahan. Saya pikir kesabaran akan dibalas dengan penerimaan. Ternyata ada orang yang membaca kesabaran sebagai kelemahan. Itu pelajaran yang mahal. Ibu menggenggam tangan saya. Tapi kamu sudah belajar dan kamu berhenti di waktu yang tepat. Saya menatap keluar jendela. Di bawah sana, para tamu mulai meninggalkan hotel. Mobil-mobil mewah keluar dari pelataran. Pesta yang seharusnya jadi puncak kebanggaan keluarga Wibawa berakhir menjadi puncak keruntuhan mereka. 3 hari kemudian, kabar itu sudah menyebar ke seluruh kalangan bisnis. CV Wibawa Karya kehilangan semua relasi. Bank menarik fasilitas kredit mereka. Proyek Wibawa Tower yang tidak pernah punya izin dibatalkan sebelum sempat dimulai. Tim hukum kami memproses pengembalian dana. Apartemen Pondok Indah disita untuk menutup sebagian kewajiban. Mobil-mobil Eropa dijual. Perhiasan dan tas bermerek Bu Ratmi yang dibeli dari uang pinjaman ikut dilelang. Keluarga Wibawa kembali ke rumah sederhana di Bekasi. Rumah yang dulu mereka tinggalkan dengan bangga. Saya mendengar kabar mereka dari pengacara. Bu Ratmi tidak lagi pergi ke salon atau arisan. Pak Hendra,
yang dulu berdasi setiap pagi, kembali mencari pekerjaan sebagai pengawas proyek kecil. Vanya, yang dulu rutin ke klinik kecantikan, kini tinggal di kamar sempit dan jarang keluar. Dan Gali, proses perceraian kami berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin dia tahu tidak ada yang bisa ia perjuangkan. Dia mendapat bagian yang menjadi haknya menurut hukum, tidak lebih. Di hari penandatanganan terakhir, dia mencoba bicara pada saya. Renata, Andai aku tahu siapa kamu sebenarnya. saya menatapnya. Itu masalahnya, Gali. Kamu seharusnya membela saya. Bukan karena aku kaya, Tapi karena aku istrimu. kamu tidak pernah tahu nilai itu. Dan itu bukan kesalahanku. Saya berdiri, menandatangani lembar terakhir, lalu pergi tanpa menoleh. Beberapa bulan kemudian, saya mengunjungi ibu di desa. Beliau memang masih senang berkebun, memakai sepatu bot karet, merawat tanaman di pekarangan. Bagi beliau, itu cara menikmati masa tua, jauh dari hiruk-pikuk yang selama puluhan tahun mengelilinginya. Kami duduk di teras, menikmati ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan ibu. Sederhana, hangat. Bukan wagyu, bukan abalon. Tapi ini makanan yang membuat saya merasa benar-benar di rumah. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Renata, kata ibu, apa rencanamu sekarang? Saya akan terus bekerja, Bu. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Hanya karena saya menyukainya. Karena itu, milik saya, yang saya bangun sendiri. Ibu mengangguk, tersenyum bangga. Bagus. Itu putri ibu. Sore itu, angin desa berhembus pelan. Saya menatap ladang hijau di kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ringan sepenuhnya. 5 tahun saya menunduk di rumah yang bukan rumah saya, tapi sekarang saya berdiri tegak. Bukan karena identitas ibu, bukan karena jabatan saya, tapi karena saya akhirnya berhenti memohon untuk diterima oleh orang yang tidak pernah menghargai saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau pekerjaannya. Dan jangan pernah meremehkan orang yang sedang bersabar. Karena kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah orang yang sedang memilih kapan harus berhenti. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang bangun setiap subuh, melayani keluarga yang tidak pernah menganggapnya keluarga, yang menelan hinaan demi sebuah harapan bahwa suatu hari mereka akan diterima. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Penerimaan tidak datang dari mengecilkan diri. Harga diri kalian bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan demi dicintai. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Gali yang memilih diam demi kenyamanan diri sendiri, yang mengira netralitas adalah kebijaksanaan, padahal itu hanya pengkhianatan yang pelan. Membela pasangan bukan soal benar atau salah. Itu soal keberanian untuk berdiri di sisi orang yang berjanji kau lindungi. Dan ada pula para mertua seperti Bu Ratmi yang takut kehilangan citra lebih daripada takut kehilangan keluarga, yang mengukur manusia dengan harta dan lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Hari ini di atas, esok bisa di bawah. Orang yang kau injak hari ini bisa jadi orang yang menentukan nasibmu esok hari. Keluarga Wibawa kini hidup sederhana di Bekasi. Galih masih sendiri. Fania jarang terlihat. Dan saya bangkit berdiri di atas kaki saya sendiri. Dengan ibu yang selalu ada di sisi saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penghinaan. Atau memilih berdiri dan pergi. Saya memilih yang kedua. Meski terlambat 5 tahun. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada di antara kalian yang sedang menahan sesuatu yang sudah terlalu lama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.